Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan kami di Ekstradisi Misteri. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Dan kisah nyata ini dialami oleh narasumber, sebut saja namanya Wahyu. Saat itu berusia 35 tahun. Dan kisah nyata ini dialaminya pada tahun 1991 yang silam. Sebelum ke ceritanya, kami minta dukungan pemirsa dengan cara like, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam mencari kisah nyata horor berikutnya. Baiklah pemirsa, seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Wahyu tinggal di salah satu kampung yang ada di daerah Ciamis. Pada waktu itu kampungnya lagi ramai isu penampakan babi ngepet yang sering dilihat warga. Babi ngepet tersebut kadang dilihat warga di semak-semak, di pembuangan sampah, bahkan di samping atau di belakang rumah warga. Maka hampir setiap malam warga melakukan ronda dengan tujuan bisa menangkap si babi ngepet tersebut. Karena kemunculan babi ngepet itu meresahkan warga dan tak sedikit warga yang mengaku kehilangan uangnya setelah kemunculan babi ngepet tersebut. Sehingga warga geram dan berusaha untuk bisa menangkap si babi ngepet yang meresahkan warga itu. Di kampung itu setiap malam pos ronda tidak pernah sepi. Warga selalu menjaga-jaga dan mengintip kemunculan babi ngepet. Sampai pada suatu malam sekitar jam 11 malam, saat itu Wahyu dan 5 orang warga lain sedang kumpul di pos ronda. Dikejutkan oleh teriakan warga yang mengatakan kalau di belakang rumahnya ada babi ngepet. Lalu Wahyu dan teman-temannya pun mendatangi tempat tersebut dengan cara mengendap-endap. Masing-masing dari mereka ada yang membawa tali, karung, jala, dan Wahyu sendiri membawa golok. Wahyu pun sampai ke salah satu belakang rumah warga tersebut. Ternyata benar di belakang rumah tersebut ada seekor babi yang sedang mencari makanan. Mereka pun langsung menyergap si babi tersebut, namun si babi itu berhasil lolos saat salah satu warga menjerat si babi itu dengan tali yang dibawanya. Sontak mereka pun mengejar si babi itu dan warga pun mulai berdatangan dan ikut memburu si babi tersebut. Dan pada akhirnya sekitar jam 2 dini hari, si babi itu berhasil ditangkap warga. Diikat, diarak, dan dibawa ke halaman masjid. Warga pun makin ramai dan penasaran untuk melihat wujud yang disebut babi ngepet. Sebagian warga ada yang geram dan melempari babi itu dengan batu dan juga kayu. Ada juga yang memakaikan baju juga kain sarung dengan tujuan setelah dipakaikan baju dan kain sarung, babi itu akan berubah wujud menjadi manusia pelaku pesugihan babi ngepet tersebut. Karena ada beberapa warga yang mencurigai kalau pelaku pesugihan babi ngepet itu adalah tetangga kampung, sebut saja namanya Pak Kamil. Orang kaya yang tidak pernah berbaur dengan warga lain. Selain sombong, Pak Kamil termasuk pelit. Contohnya, kalau warga minta sumbangan untuk keperluan kampung, bukannya memberi, Pak Kamil malah membentak dengan alasan cari uang itu susah.
Pak Kamil termasuk orang kaya namun tidak punya pegawai ataupun pembantu. Pekerjaan apapun termasuk menggarap sawah pun dikerjakannya sendiri dan dibantu kedua anaknya yang bernama Lili dan Emid. Itulah sosok Pak Kamil yang dicurigai warga penganut pesugihan babi ngepet. Makanya warga sangat penasaran dengan babi yang berhasil mereka tangkap. Harapan mereka babi itu berubah wujudnya. Ayolah rubah wujudmu. Siapa kamu? Dan kami janji tidak akan melukaimu, ucap salah seorang warga. Sambil menutup babi itu dengan kain sarung, namun beberapa detik, menit, bahkan beberapa jam, si babi itu tidak reaksi apapun, apalagi berubah wujud. Sampai keesokan harinya, datang orang-orang yang biasa memburu babi di hutan dan mengatakan kalau babi tersebut hanyalah babi hutan biasa dan bukan babi ngepet, seperti yang dikira warga. Setelah adanya kejadian itu, warga beranggapan kalau yang namanya babi ngepet itu hanya mitos belaka. Dan babi yang selalu hadir di kampungnya hanyalah babi hutan yang turun untuk mencari makanan. Dan akhirnya warga pun tidak lagi mencemaskan akan kemunculan babi di kampungnya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, tepatnya di malam Selasa sekitar jam 10 malam, Wahyu pulang dari ngobor belut di sawah. Dan Wahyu masuk ke dapur di mana dinding dapurnya tersebut dari bilik bambu yang sebagian sudah bolong-bolong. Dan letak dapur itu berada di samping rumahnya. Saat Wahyu masuk ke dapur itu, tiba-tiba kaki Wahyu diseruduk binatang. Saat itu Wahyu tidak bisa melihat binatang tersebut karena di dapur tidak memakai lampu atau gelap. Saat binatang itu nyeruduk kedua kakinya, Wahyu berhasil menyabetkan goloknya ke tubuh binatang tersebut, pas di punggungnya. Dan Wahyu berhasil meraba tubuh binatang itu. Setelah binatang itu kabur dengan mengeluarkan suaranya, Wahyu baru sadar binatang itu adalah babi. Wahyu pun menceritakan kejadian itu sama istrinya. Dan singkat cerita, di malam berikutnya selesai sholat Isya, Wahyu duduk di depan rumahnya sambil minum kopi hitam. Tiba-tiba ada motor yang berhenti di depan rumahnya dan ternyata pemilik motor tersebut adalah Lili, anak Pak Kamil, yang meminta Wahyu untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu hal yang akan dibicarakan, ucap Lili terhadap Wahyu. Awalnya Wahyu sangat heran karena tidak biasanya Pak Kamil menyuruh Wahyu datang ke rumahnya. Apakah Pak Kamil akan memberi pekerjaan? Pikir Wahyu saat itu. Dan akhirnya Wahyu pamit sama istrinya untuk pergi ke rumah Pak Kamil. Dan Wahyu pun berangkat dibonceng oleh Lili, anaknya Pak Kamil. Beberapa menit kemudian Wahyu pun sampai ke rumah tersebut. Istrinya Pak Kamil menyambut Wahyu dan mengajaknya masuk dengan sangat ramah. Baru kali ini Wahyu masuk ke rumah Pak Kamil yang sangat besar. Setelah disuguhi minum, Wahyu pun diajak istrinya Pak Kamil masuk ke kamar Pak Kamil. Dan saat masuk ke kamar Pak Kamil, Wahyu heran melihat Pak Kamil yang sedang tidur dengan posisi telungkup dan tubuhnya ditutupi kain berwarna hitam. Lalu Pak Kamil pun membuka pembicaraan. Nah Wahyu, Bapak mohon sama kamu, tolong Bapak. Wahyu merasa heran mendengar permintaan Pak Kamil. Minta tolong apa Pak? Tanya Wahyu. Tolong sembuhkan luka di punggung Bapak. Lalu istri Pak Wahyu membuka kain hitam yang menutupi tubuh Pak Kamil.
Wahyu sangat heran melihat luka menganga di punggung Pak Kamil. "Tapi saya tidak bisa mengobati, Pak," ucap Wahyu. "Bisa, Nak Wahyu," ucap Pak Kamil lagi. "Ayo usapkan tanganmu di luka itu," ucap Pak Kamil memohon. "Kenapa tidak ke dokter saja, Pak?" ucap Wahyu lagi. "Nak Wahyu, hanya kamu yang bisa menyembuhkan luka ini, karena kamu yang melakukannya." Mendengar ucapan Pak Kamil, Wahyu sangat kaget dan mengingat-ingat kejadian tadi malam. Lalu Wahyu pun ingat kalau malam kemarin pernah menyabetkan goloknya ke punggung babi, dan babi itu seperti kesakitan. "Ayo Nak Wahyu, tolong Bapak. Bapak janji akan membantu kehidupan Nak Wahyu dan keluarga, dengan syarat jaga rahasia ini." Setelah berpikir, lalu Wahyu pun mengusapkan tangannya ke luka yang menganga di punggung Pak Kamil. Dan beberapa hari kemudian, Pak Kamil datang ke rumah Wahyu dan mengatakan kalau luka di punggungnya sudah sembuh. Dan setelah itu, Wahyu pun sanggup menjaga rahasia apa yang dialami Pak Kamil. Dan setelah kejadian itu, Pak Kamil berubah total, menjadi baik terhadap siapapun, terutama kepada Wahyu dan keluarga. Pak Kamil pun mulai bisa berbaur dengan warga lain dalam hal apapun. Biarlah Pak Kamil melakukan itu, yang terpenting tidak merugikan warga yang lain. Amaluna amalukum. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Wahyu. Dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.